Oke, kembali lagi bersama saya Algola Trisakti di channel Algola Trisakti. Kali ini kembali lagi ngebahas tentang transfer. Ya, seperti biasa, walaupun Liga Eropa itu berhenti dan orang lagi Euro, klub-klub itu tetap ingin mendatangkan pemain secepat mungkin. Apalagi ini waktu singkat kan. Euro Juni, habisnya kemungkinan besar Juli. Dan Juli udah palingan seminggu 2 minggu itu baru pramusim, dan Agustus September udah mulai liga. Jadi klub-klub itu mulai cepat untuk mendatangkan pemain. Dan ada beberapa yang menarik, dari nama besar dan sampai nama yang kecil, dari klub besar sampai klub mediocre yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu ini yang cukup mengejutkan, yaitu Bernardo Silva itu mau out dari City, menjalani musim yang walaupun nggak juara UCL, tapi dia menjalani musim yang cukup fantastis bersama City, dan beberapa musim terakhir menjadi pemain yang krusial bagi Manchester City. Dan menurut saya dia selain Kevin De Bruyne, is one of the best player for Manchester City ini si Bernardo. Dan kabarnya Atletico udah memberikan penawaran, yaitu ceng antara si Bernardo dengan Saul, yang dimana Saul itu pengen out dari Atletico. Sebelumnya sih rumornya si Saul ini dekatnya ke Bayern Munchen, tapi mungkin Atletico melihat peluang itu dan Atletico ingin menawari si Saul ke City dan ditukar dengan Bernardo Silva. Dan sejauh ini belum ada, itu hanya sekedar rumor dan belum ada itu resminya, dimana suhu kita, yaitu kiblat sepak bola kita dalam transfer itu Fabrizio Romano, dia belum berkata apapun. Dan dalam rumor itu hanya sekedar exchange aja, nggak ada tambahan duit. Jadi benar-benar pertukaran pemain. Dan siapa yang lebih diuntungkan sih? Sebetulnya sama-sama diuntungkan, karena Saul ini memang underperform, dia performanya tidak begitu bagus di beberapa musim terakhir, sedangkan Bernardo itu perform banget untuk City dan salah satu kunci. Dan di Portugal dia gimana juga mainnya dia bagus. Dan Saul sendiri di Atletico kayak tadi nggak terlalu bagus, dan dia udah nggak dipanggil Spanyol lagi untuk beberapa match terakhir, bahkan di Euro pun dia nggak main. Jadi Saul ini memang itu kurang performa lah akhir-akhir nih. Jadi yang siapa diuntungkan Saul bermain kurang bagus, tapi dia kayaknya bermain di skema Guardiola bakalan cocok. Dia bakalan cocok bersama Guardiola, apalagi sama-sama orang Spanyol kan. Dan Bernardo bersama Atletico, ini nih, apakah Bernardo ini mau bisa bertahan kayak Atletico, dimana bertahannya itu cukup menguras tenaga, dimana kayak kalau kita ngeliat Felix yang bertahannya kurang, makanya kadang Simeone itu lebih sering memainkan si Korea ketimbang Felix. Jadi ada plus minusnya sih. Secara performa Bernardo bagus, tapi apakah dia bisa cocok dengan Atletico itu masih tanda tanya sebenarnya. Dan kemungkinan dia bakalan jadi wing kanan gitu, atau jadi posisi CM, atau kegilaan Simeone bangkit, dia menjadikan Bernardo ini menjadi second striker. Kita nggak pernah tahu Simeone. Dan selanjutnya ini cukup geger juga, yaitu udah bosan sih sebenarnya si Sancho mau ke MU, yang dimana
Dortmund itu hanya ngelepas sekitar 90 juta euro untuk Sancho. Jadi kalau MU mau dia ya bayar 90 juta euro. Dan sebenarnya sih MU udah ada Rashford di kiri, tapi mungkin dijadikan wing kanan tak apa, nggak tahu lah. Ini Sancho, mereka itu lebih butuh gelandang yang lebih berkualitas lah. Gelandang yang DM lah, DM kayak Jorginho, kayak Kante, yang kayak gitu. Karena sejauh ini DM-nya itu McTominay udah mulai kurang bagus, si Fred apalagi nggak pernah bagus. Jadi butuh gelandang seperti itu sih. Ketimbang winger mending dia Declan Rice, beli Declan Rice lagi, mending kayak gitu. Masih di MU, mereka ingin membeli Harry Winks dari Tottenham. Dan sebetulnya kayak saya bilang tadi kan posisi itu yang dibutuhkan MU, tapi kalau Winks kayaknya sih kurang. Tapi ya mungkin di MU dia bakalan bagus, kita nggak pernah tahu itu. Ya posisi Winks memang gelandang pengangkut air lah istilah kitanya, defensive midfielder yang di Tottenham sendiri sih mainnya nggak terlalu menonjol. Dan selanjutnya itu ada Buendia. Ini Arsenal ketikung oleh Aston Villa. Dan ya wajar aja ketikung karena Aston Villa lebih pasti memberikan harga 35 juta pound secara langsung dan nggak bertele-tele kayak Arsenal. Jadi ya kabarnya itu udah pasti si Buendia ini ke Aston Villa. So jadi si Arsenal ketikung dan mereka mungkin looking for another player. Tapi ya good lah for Buendia, dia lebih bagus, dia dari Norwich lah, dari ya musim lalu dia di Premier League dan musim yang baru selesai ini dia di Championship, dan dia balik ke Premier League ya dia harus ke klub tengah dulu kayak Aston Villa, barulah dia cari Arsenal, Tottenham, ya klub-klub seperti itu. Terus ada yang kena tikung lagi, tapi kali ini Barcelona, yaitu Wijnaldum lebih memilih PSG. Dan sekali lagi PSG memberikan penawaran yang lebih menarik, yaitu gaji 2 kali lipat. Dimana Barcelona itu kabarnya memberikan gaji itu di bawah gaji dia di Liverpool loh. Jadi ya wajarnya kalau dia ke PSG gitu. Lagi umurnya udah cukup tua kan. Di umur segitu mungkin ya nggak semua pemain itu Cristiano Ronaldo. Ya mungkin mereka lebih memilih untuk gaji sekian, udah memilih masa pensiun mereka, memilih ya gaji yang banyak lah, udah usia mulai senja itu ya cari gaji lah lagi, cari uang lah lagi untuk masa pensiun. Kayak ya Ronaldo ini realistis dan ya it's good. Dan Dortmund itu Dortmund memberikan label untuk si Erling Haaland yang menjadi perbincangan musim panas ini, yaitu sekitar 200 juta euro, terus sekitar 177 juta pounds. Haaland dan kabarnya Chelsea yang sangat berminat. Dan ya kita tahu sendiri Chelsea cari-cari striker karena kayak si Timo Werner, si Abraham nggak, ya golnya musim ini nih kurang lah. Jadi mereka menganggap itu kurang, jadi dan butuh striker baru. Mungkin Haaland menjadi solusi, kita nggak tahu. Dan ada Neves yang dirumorkan ke Arsenal, ya mungkin frustasi nggak jadi datengin Buendia dan datengin Neves, dan it's a good transfer jika ini benar-benar terjadi buat Arsenal. 34 juta pounds untuk Neves yang udah cukup matang di usia 25, ya sekitar itulah umurnya 25 mungkin.
Jadi yang udah bermain di Liga Champions bersama Porto dan bermain bagus bersama Wolf. Dan it's time for si Nevesnya sendiri untuk step up lah ke klub yang lebih bagus dari, ya walaupun mungkin orang anggap Wolf lebih apalah sekarang, tapi tetap Arsenal itu klub besar dan ya harus step up lah ke Arsenal gitu. Selanjutnya ada Donnarumma. Donnarumma itu ya for Milan fans absolutely lah dia benar-benar pengkhianat gitu. Dia ingin ke Juventus dan sekarang dia malah ke PSG karena PSG memberikan penawaran gaji yang cukup menarik, lagi-lagi gaji. Dan ya untuk Milan sih lebih baik dilepas ya, nggak usah dipertahanin lah. Dan Milan sendiri udah resmikan kiper kan, Maignan dari Lille, free transfer juga lagi. Jadi ya lepas aja lah. Ya yang disayangkan itu ya gratis. Kenapa harus gratis? Maksudnya ya kalau pemain-pemain kayak Donnarumma ini kan udah lama dia mau pindah, ya mending jual pas ada harganya ketimbang pergi begitu aja tanpa ada hasil, tanpa ada uang free transfer. Ya itu salah satu kebijakan yang salah dari Milan yang tetap tetap kekeh untuk mempertahankan si Donnarumma. Itu salah satu kesalahannya. Dan terus ada Granit Xhaka ke Roma, yaitu 18 juta euro. Ya Xhaka ini salah satu pemain yang cukup disukai oleh Mourinho, jadi ya mungkin sekarang harganya udah terjangkau dan Roma ya mungkin budgetnya nggak terlalu banyak dan harganya 18 juta euro kurang lebih. So ya itu bagus sih untuk Saka, dan Saka kayaknya udah kurang pantas bermain di Arsenal. Ya dengan datangnya Neves pasti posisi Saka makin terancam dan kemungkinan besar Neves akan duet dengan Partey, atau mungkin Neves akan berduet double langkor dengan Guendouzi yang kembali dari masa loan ya. Jadi ya kemungkinan besar Saka ini pindah sih. Dan ada yang hampir resmi, yaitu Edouard, striker muda Prancis 23 tahun ke Leicester. Edouard ini cukup prospek sebenarnya, dan ya saya sendiri sih menantikan dia di Premier League di Leicester kayak mana dia, apakah dia flop, apakah dia bagus, we'll never know. Dan yang terakhir ada Nketiah, ditawar oleh Leeds United seharga 20 juta pounds, dan it's not good business. Mereka itu punya Bamford kecuali Bamford itu pindah, dan lagi-lagi pemain Inggris yang done nothing, yang nggak melakukan apa-apa, itu harganya mahal, 20 juta pounds, gila. Nketiah yang cuman ya dia top skor Arsenal mungkin di WL, tapi di Premier League sendiri dia nggak terlalu bagus dan bermainnya itu sedikit banget. Jadi ya not good business lah for Leeds, dan itu mungkin hanya sekedar rumor, nggak tahu lah. Kalau benar-benar terjadi yang di pikiran Bielsa, nggak tahu. Jadi itu aja kali ini transfer, dan tetap dukung channel ini dan terus saksikan ini dan vlog-vlog saya bersama all my friends. Okay, thank you very much.